Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Mantan Panglima ABRI Wiranto menegaskan mantan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya karena Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk tahun 1998 berkesimpulan yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Hal tersebut dikemukakan Wiranto menanggapi pertanyaan berbagai kalangan tentang surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira tanggal 21 Agustus 1998 yang belakangan beredar di masyarakat dan dinilai telah mendiskreditkan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi calon presiden atau capres. Sedang tentang Prabowo diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, Wiranto menyatakan dirinya tidak ingin terjebak dengan istilah tersebut. Menurut Wiranto, yang terpenting adalah substansi mengapa sampai Prabowo keluar dari militer. Saya tidak ingin saling mengotot hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Seorang prajurit, seorang militer berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Di sisi lain ada berhenti tidak dengan hormat. Karena apa? Karena melanggar sabta marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan, ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah yang bagaimana. Tapi itu yang penting. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1, apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Sudah Pak? Masih ada waktunya waktu? Pak? Sudah cukup Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup?
Baik. Oke. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saling singgung perihal kasus pelanggaran HAM berat dengan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Pada debat Capres 2024 hari ini, Selasa 12 Desember 2023, Ganjar mulanya bertanya kepada Prabowo mengenai 12 kasus pelanggaran HAM berat. Dia mengungkit perihal rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tentang rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM kepada Presiden pada 2009. Pertanyaan saya ada dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Tanya Ganjar. Prabowo lantas mengatakan bahwa persoalan tersebut telah banyak ditanyakan kepadanya saban 5 tahun dan bahwa Mahfud MD selaku cawapres Ganjar mestinya juga menangani itu. Ada sebut 2009 kan, sekian tahun yang lalu kan, ini ditangani justru oleh calon wakil presiden Anda. Jadi, apalagi yang mau ditanyakan kepada saya sudah menjawab berkali-kali. Ada rekam jejak digitalnya. Tiap 5 tahun polling saya naik. Ditanya lagi soal itu. Jawab Prabowo. Menteri Pertahanan RI itu lantas mengklaim bahwa dirinya sangat keras membela hak asasi manusia. Dirinya lantas berkata bahwa banyak pihak yang dinilai sebagai korban pelanggaran HAM masa lalu, kini mendukung dirinya sebagai capres. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, lanjutnya. Ganjar kemudian menyayangkan jawaban Prabowo tersebut, menyebut bahwa tidak ada ketegasan dalam pernyataannya yang disampaikan. Dua ini tidak dijawab. Kalau boleh meminta, kalau jadi presiden saya akan bereskan agar dalam kontestasi Pilpres ini tidak akan muncul lagi, katanya. Sementara itu, Prabowo beranggapan bahwa pertanyaan Ganjar tendensius, menyudutkan dirinya, yang kerap disasar perihal kasus pelanggaran HAM berat. 13 orang hilang ditanya ke saya, itu tendensius. Wakil Bapak mengurusi saat ini, kalau mau ada nggak masalah, pungkasnya. Selain masalah HAM, soal putusan MK juga tak luput dari sorotan Ganjar. Calon Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melemparkan pertanyaan kepada Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Diketahui, putusan MK sebelumnya dianggap kontroversial dan memuluskan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres. Komitmennya Pak Prabowo biasa, tapi saya harus menormalkan. Apa komentar Pak Prabowo soal putusan MK? Tegas Ganjar disambut riuh tepuk tangan penonton di gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 12 Desember. Dalam kesempatan itu, Prabowo turut memberikan jawaban dari pertanyaan Ganjar. Menurut Prabowo, aturan yang sudah ditetapkan oleh MK sudah jelas. Aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita pandai, rakyat kita tahu, Mas Ganjar kita tahu bagaimana prosesnya. Yang intervensi siapa? Ujar Capres nomor urut 2 itu. Diketahui, KPU menetapkan tema debat pertama Pilpres 2024 pada hari ini 12 Desember 2023 perihal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat ini dikhususkan untuk Capres, sementara Cawapresnya hanya mendampingi.